Jumpa lagi dengan saya, Dr. Teresia Santi, spesialis anak. Di bagian pertama, kita sudah mengenal COVID-19 pada anak, serta beberapa cara penanganan awalnya. Pada bagian kedua ini, kita akan lebih mengupas bagaimana menghindari anak kita dari COVID-19, terutama untuk pencegahannya. Kita tentu sudah mendengar tentang anjuran social atau physical distancing. Nah, bagaimana menerapkan social distancing pada anak? Tentunya, hindari berkunjung ke keramaian atau ke tempat hiburan, mal, pasar, bioskop, kendaraan umum padat penumpang, maupun sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Hindari pula melakukan perjalanan keluar kota, terutama dalam rangka mengunjungi kakek nenek. Mengapa? Karena kakek nenek adalah kelompok risiko tinggi tertular dan sakit berat akibat COVID-19. Kembali lagi, bagaimana cara menghindari anak dari COVID-19? Yang paling utama adalah ajari anak cara cuci tangan dan rajin-rajinlah mencuci tangan sesering mungkin. Ajari anak etika batuk, bersin, dan berludah yang benar, yaitu tutup dengan lengan atau tisu, buang tisu di tempat sampah, dan cuci tangan segera. Lagi-lagi ya, Mam, ajari anak untuk tidak ke keramaian atau menjaga jarak 1-2 meter satu sama lain. Mengapa? Karena COVID-19 ditulari melalui droplet atau percikan kecil ludah atau lendir dari orang batuk yang dapat berjarak antara 1-2 meter. Selanjutnya, anak yang masih dalam pengasuhan dekat, seperti bayi dan balita, sebaiknya diasuh oleh orang dewasa yang sehat. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu yang sering diajukan ke dokter anak. Apakah pemberian suplemen vitamin dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19 pada anak? Ikatan Dokter Anak Indonesia menggarisbawahi bahwa suplemen berupa vitamin ditujukan untuk mengatasi kekurangan mikronutrien dalam asupan makanan. Jadi, kesimpulannya sebenarnya kekebalan terhadap penularan berbagai penyakit infeksi itu utamanya diperoleh dari nutrisi lengkap seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik atau olahraga sesuai usia, penerapan perilaku hidup bersih sehat, serta usaha pencegahan penularan infeksi. Pertanyaan lain yang sering diajukan Bunda yaitu, "Dokter, saya takut ke rumah sakit. Lagi musim COVID begini, apakah imunisasi dapat ditunda?" Nah, lagi-lagi pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyarankan bahwa sebaiknya mengikuti jadwal imunisasi sesuai rekomendasi yang berlaku. Imunisasi dasar dan tambahan tetap harus diberikan sesuai jadwal agar anak tetap terlindungi. Penundaan hingga 1 bulan masih dapat ditoleransi. Sebaiknya ibu-ibu berkonsultasi lagi dengan dokter anak masing-masing untuk batas-batas toleransi imunisasi sesuai rekomendasi IDAI ini. Jadi bagaimana dok merencanakan kunjungan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 ini? Nah, ibu-ibu buatlah dulu janji ketemu untuk kunjungan imunisasi agar waktu kunjungan dan kepadatan pengunjung fasilitas kesehatan tempat pelayanan imunisasi dapat diatur dengan baik. Pastikan berkunjung ke fasilitas kesehatan yang telah memisahkan area atau waktu kunjungan anak sehat
dari pengunjung lain yang sedang sakit. Mams tentu bertanya-tanya, apakah ada vaksin untuk mencegah COVID-19 ini? Sayangnya, sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap merekomendasikan imunisasi dasar, yaitu BCG, gabungan DPT, HIV, hepatitis B, dan polio, serta imunisasi MR. Imunisasi tambahan yang dibutuhkan adalah PCV atau pneumococcus vaksin, sering disebut imunisasi untuk mencegah radang paru-paru. Itu di usia 2, 4, 6, dan 12 bulan. Juga imunisasi tambahan influenza, minimal di usia 6 dan 7 bulan. Demikian info dari saya. Semoga berkenan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.